Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu sekalian, mari kita sama-sama sebelum mulai kajian kita di pagi hari ini, kita niat i'tikaf bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama وبالمؤمنين إخوانا اللهم ارزقنا سكينة القلوب بعلمك ومطمئنة القلوب بذكرك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid li talabil ilmi taqarruban ila Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fattahu ya alim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah yang terdalam atas segala nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus di pagi hari ini kita ada di dalam jalannya Allah, dalam ketaatan. Ini adalah nikmat terbesar. Wa min a'zami ni'matillah al-iman wal Islam. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah tumbuhnya nilai keimanan dan keislaman di dalam hati kita. Wa qala innani minal muslimin. Dan kita nyatakan kalau kita adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teladan untuk anak-anak dan cucu kita kelak. Makanya saya minta ini bagian dokumentasi untuk mendokumentasikan jamaah. Jadi ini nanti yang ngaji subuh tuh ini dia. Nah, sehingga cucunya kalau nyari kakeknya itu, oh ini kakek saya nih yang ngaji subuh, nah, gitu. Jadi boleh sekali-kali diputar. Di antaranya untuk memotivasi keluarga, sehingga keluarga kita insyaallah mudah-mudahan akan terus menjadi keluarga sakinah, mawadah warahmah dalam pembinaan keluarga Islami. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ring salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita ini habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pada materi, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Allah, anishkurli wali walidayk, dan juga kepada kedua orang tua kita
yang telah menanamkan nilai keimanan dan keislaman di dalam hati sanubari kita. Bagi mereka yang telah tiada, semoga di alam barzahnya diberikan nikmat kubur dan dijauhkan dari siksa kubur. Dan juga bagi mereka yang masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan yang prima sehingga mereka masih mendoakan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbin nabil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syahrillamul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ثم إلى رد إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحابة والتابعين المخلصين والعلماء العاملين وإلى جميع الملائكة المقربين المحدثين والمفسرين المجاهدين في سبيل الله أجمعين وإلى أئمة المجتهدين والمصنف هذا الكتاب أبو حامد الغزالي نفع الله بعلومه. Dan untuk keluarga kita semuanya, orang tua kita mari sebutkan namanya. Alhamdulillah. Dan juga untuk keluarga besar almarhum almarhumah Masjid Babus Salam yang telah mendahului kita, yang telah berwakaf, berinfak, semoga semuanya diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan subuh kali ini dan subuh-subuh berikutnya, kalau hari ini enggak sempat insyaallah akan berlanjut. Saya akan menggali tentang kitab Asraris Salati wa Muhimmatiha. Bab tentang masalah rahasia di balik salat dan rangkaian-rangkaiannya dari azan, kaifiat-kaifiat yang lainnya. Kenapa? Karena fa innas salata imaduddin wa asamul yakin wa ra'sul qurabat. Karena kita bicara sholat berarti bicara tentang imaduddin, tiangnya agama. Artinya agama yang di dalam diri kita ini perlu ditumbuhkan, perlu disirami. Rohani kita perlu kita tambah lagi kuota imannya dengan jalan apa? Sholat. Warasukul kurobat, dan adalah leader dari segala kebaikan. Para jamaah rahimakumullah, pernah Bapak Ibu kehabisan pulsa pernah? Ya, atau satu hari nggak ada jaringan atau lemot jaringannya pernah? Gimana rasanya kayak gitu? Nggak enak. Ya, apalagi yang bisnis online. Kalau wifi mati, listrik mati, waduh masya Allah, gawat. Jalan ke tempat jauh, pegunungan, terhalang gedung, terhalang perbukitan, atau di kota besar yang di ruangan yang memang sulit menjangkau, itu membuat tidak nyaman. Banyakan sih begitu ya, nggak ada. Waduh, apalagi jalan jauh, kuota habis. Kan kalau mau beli kudu pakai sinyal ya, kudu pakai jaringan. Itu bisa membuat galau, gelisah.
Nah, ketenangan batinnya ini hadir lagi ketika dia sudah bisa bisa connect lagi dengan wifi. Padahal si wifi ini untuk jaringan ini untuk berhubungan dengan siapa? Makasih ya. Berhubungan dengan manusia. Ini perlu dipahami dulu nih. Jaringan lemot bikin hati gelisah. Kuota habis bikin harapan tipis. Pernahkah kita berpikir bagaimana kuota ini yang untuk beli kuota pulsa harus pakai biaya? Bagaimana dengan kuota iman kita? Karena kuota iman ini adalah pemancar yang memberikan sinyal yang kuat terhadap perjalanan hidup kita. Orang bisa saling membunuh itu karena kuota imannya habis, sehingga gelap, hidup serampangan, bisa sampai membunuh orang. Yang pelaku perzinahan juga sama. Dia berzina karena imannya tidak memberikan cahaya di dalam hatinya. Koruptor juga sama. Semua ketika imannya hilang, kejahatan bisa terjadi. Nah, sayangnya untuk bertanya tentang kuota iman ini hanya orang-orang tertentu saja yang sudah diberikan kesadaran oleh Allah. Di antara koneksi yang paling hebat untuk mengisi kuota iman ya adalah sholat. Jadi untuk mengisi kuota iman itu adalah sholat, karena sholat adalah fasilitator komunikasi terbaik dengan Sang Khaliq. Gitu. Ibadah-ibadah lain bagaimana? Ibadah lain juga sama, dilakukan untuk menambah kuota iman, supaya jaringan iman yang ada di dalam hati ini bisa memancar, sehingga ini bapak-bapak ada di sini karena kuotanya kenceng, Pak. Begitu dipanggil Allahu Akbar langsung gitu, langsung cepatlah, apa sih namanya itu, jadi pergerakannya itu cepat karena yang dipanggil di dalamnya ada apa? Ada koneksi. Yang gak banyak koneksi dengar azan, Pak, tapi lemot, kayak gitu kira-kira, sehingga tidak menangkap informasi. Azannya kedengaran, tapi informasi pesannya itu tidak didapatkan, sehingga tidak menggerakkan hatinya tidak menggerakkan anggota tubuhnya untuk taat, untuk ibadah. Nah, para jamaah sekalian, hebatnya dalam sholat itu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Setelahnya ada iman di dalam hati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan waktu khusus untuk audiensi. Pak, hebatnya Allah nih. Kalau kita mau audiensi nih, yang suka audiensi sama menteri ya sebelah saya, audiensi sama siapa saja di sebelah kanan saya nih, itu kita permohonan, pengajuan. Bedanya dengan sang pemilik dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau sendiri yang menyiapkan waktu untuk audiensi dengan hambanya yang ingin naik kelas. Kenapa orang tahajud itu mulia? Karena
dia mengisi agenda audiensi yang first class gitu. Jadi ada audiensi grouping, ada personal. Ini dia grouping hadir, personalnya juga hadir, sehingga spesial. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmud. Hebatnya Allah itu menyediakan waktu khusus. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau mau audiensi dengan Allah, ini waktunya jelas. 5 waktu. Jadi kalau dengan manusia itu semakin tinggi semakin sulit prosedurnya, betul nggak? Ya kan? Tapi dengan Allah semakin tinggi semakin mudah prosedur itu. Bahkan dengan Allah itu nggak pakai prosedur. Siapa saja dari kalangan mana saja yang memang mempercayai Allah, laksanakanlah audiensi dengan Allah, munajat. Makanya kita munajat itu berkomunikasi dengan Allah. Para jamaah sekalian, dalam rangka munajat itu lalu budalil muridin minhum min a'maliha al-zahirah wa asrariha al-batinah. Kita harus mengetahui hakikat daripada sholat itu sendiri, sehingga ketika sholat dimaknai sebagai penghambaan, yang itu ada sisi komunikasi antara makhluk dengan Allah, supaya ringan menjalankan hidup di rimba dunia yang serba dahsyat ini, serba tidak jelas dan banyak misterinya. Maka disitulah tingkat keimanan seseorang bisa terlihat. Sekarang Pak, semakin orang penting itu persekian menit dia lapor bagaimana situasi keadaan, bahkan menempel di orang penting seperti pas pampres, itu akan terus selalu berkomunikasi, situasi aman terus. Ini Allah menyediakan 5 waktu sholat sebagai bentuk bahwa kita masih dalam on the track-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sampaikan ini? Bukan untuk para bapak saja, tapi bila mana ada orang yang belum mau sholat, sampaikan seperti ini kira-kira. Jadi bukan Allah yang butuh kepada sholat kita, tapi kita perlu maintenance hati kita dan perlu lapor, recharge energi kepada Allah dengan cara sholat, sehingga kita lebih sanggup dan optimis menghadapi kehidupan. Orang yang sholat jauh dari depresi, gitu ya, betul nggak? Orang yang sholat jauh dari depresi. Kenapa? Karena dicas terus posisinya. Kalau baterai lemot aja kita, ya baterainya sudah lemot, sudah mau habis, lowbat, wah itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah deg-degan aja. Begitu habis baterai, fungsinya nggak jauh beda dengan batu. HP fungsinya tidak jauh beda dengan batu, nggak ada baterainya. Jiwa manusia juga sama, tidak ada koneksi Tuhan, itu akan mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Batu dipecahin bisa bercerai-berai. Manusia kalau udah membatu sulit, Pak. Setuju nggak? Kalau orang udah dinasihatin, susah banget, itu membatu. Kenapa? Karena sinyal ilahinya itu nggak ada. Allahumma shalli alaihi wasallam.
Batrul haq wa ghamtun nas. Di antara orang seperti itu adalah sombong, menolak kepada kebaikan, wa ghamtun nas, dan underestimate kepada orang lain. Ente nasihatin apa sih? Diginin gak mau diginin. Karena tidak pernah ngecas. Lobet, Bu. Makanya kalau ada yang dinasihatin bengal banget, lihat dulu sholatnya. Sholatnya rajin Pak Ustaz, tapi susah banget. Berarti sholatnya belum khusyuk. Lima ta'lamuna ma la lima taquluna ma la ta'lam. Dia belum tahu apa yang diucapkan, belum ngerti. Jadi kadang-kadang yang diucapkan itu juga lupa gitu ya. Tahu-tahu udah rakaat keempat gitu. Nah mungkin kalau kayak gitu. Para jamaah sekalian, ini diawali dengan pembukaan seperti itu supaya ketika ada orang yang sakit, yang disembuhin bukan fisiknya saja, tapi ruhaninya. Kalau dia memang ahli ibadah, terutama sholat, maka sholatnya jagain. Sampai-sampai sholat itu mau sakit, bahkan udah nggak bisa ngapa-ngapain pun harus sholat. Apa masalahnya? Kenapa? Manfaatnya supaya koneksi dengan Allah, sang pemilik hidup ini, tetap terjaga. Jangan sampai fisiknya rusak, hatinya depresi. Makanya sholat itu selama akalnya masih ada tidak boleh ditinggal. Idza nama ahadukum aw nasiya falyusalli idza dzakara. Bila mana seseorang itu lupa ataupun di dalam nama ahadukum, bila mana seorang itu tidur ataupun lupa, maka sholatlah, falyusalli idza dzakara, maka sholatlah ketika dia ingat. Yang lupa, kata para ulama nih dalam fikihnya, dalam fikih, yang lupa dengan yang tidur saja, ketika dia ingat dan terbangun harus segera diganti, apalagi yang ditinggalkan secara sengaja. Catat Pak, yang lupa dan yang tertidur saja, idza nama ahdukum aw nasiya falyusalli idza dzakara. Yang tidur sama yang lupa saja harus segera diganti itu sholat ketika dia ingat, apalagi yang ditinggalkan secara sengaja. Maka ketika dia sudah tobat, ingat, anggaplah tobat itu adalah suatu kesadaran dirinya untuk menerima hukum Allah. Maka yang pertama kali harus dilakukan adalah qada atas apa yang sudah dia tinggalkan. Maka saya mengutip dalam salah satu kitab Bidayatul Mujtahid, wa ajma'ul ulama anna man tarikus sholat amdan. Para ulama bersepakat bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, fahuwa asimun, mereka atau dia itu berdosa. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu berdosa. Wa wajaba alaihil qadha, dan wajib kepadanya mengganti sholat dengan qadha. Jadi jangan sampai begini, di dalam sholat mah nggak ada qadha katanya. Terus gimana untuk menambal dosanya itu? Itu kan berpikir seperti itu. Sementara yang tidur sama lupa aja segerakan sholat. Bapak tidur dari jam 6:30, bangun-bangun setengah 6 Pak. Maka
sholat isya lalu sholat subuh. Sholat isya dulu baru sholat subuh. Atau kalau waktunya sudah mepet, yang punya waktu dulu yaitu subuh baru isya. Kalau baru azan, ya Allah, azan subuh saya belum isya, maka waktunya masih panjang nih, isya dulu baru subuh. Saya biasa berjamaah, boleh berjamaah subuh dulu baru isya. Nah sekarang kalau yang bertahun-tahun ditinggalin Pak, Masya Allah. Makanya ilmunya ada tersendiri. Saking pentingnya sholat ya. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari perbedaan. Nah para jamaah rahimakumullah, kita sudah tahu tadi pentingnya sholat. Sampai makhluk Allah yang lemah pun harus tetap melaksanakan sholat, kecuali yang sudah hilang akal ataupun dia pingsan ataupun dalam keadaan mabuk. Maka ada rangkaiannya. Sebelum sholat ada panggilan dulu. Karena kalau Allah yang manggil takut kiamat. Maka aqimus sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimus sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil lail. Kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Baru ayat selanjutnya adalah tahajud. Maka Allah memerintahkan kepada muazin, ada syariat azan, sehingga orang yang azan Allah angkat derajatnya sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala sallallahu alaihi wasallam, salasatun yaumal qiyamati ala kathibin min misik aswad. Ada 3 golongan yang kelak akan berada pada derajat yang tinggi, ada di bukit kasibin min misik, ada di atas bukit yang wanginya semerbak seperti wangi kasturi. La yuhaulahum hisabun, mereka tidak melalui hisab yang ada di alam mahsyar sana di hari kiamat. Wala yanalhum faz'un, dan tidak hinggap kepadanya faz'un, kerepotan, hiruk pikuk, krauditnya, antriannya, keresahan yang terjadi di hari kiamat. Tidak. Yafrughum minhu mimma bainan nasi, mereka nampak jelas, terlihat tinggi di antara manusia, berarti punya derajat yang tinggi di mata Allah. Allah tinggikan. Siapakah mereka? Yang pertama, rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillah, seseorang yang membaca Al-Quran ibtigha'a wajhillahi, yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa umma biqaumin wa hum bihi radun, dan mereka mengimami kaumnya dengan saling meridhoi. Nih muazin nih. Siapa tadi muazin di sini? Masya Allah. Di sini muazin kalau nginep di tempat lain tetap harus berjamaah, baru itu ibtigha'a wajhillah. Ukurannya begitu. Jadi kalau di saya setiap hari azan di tempat ini, maka ketika di tempat lain atau lagi libur, supaya terlihat ikhlas di mata Allah, saya pun harus apa?
harus tetap mau azan ataupun minimal berjamaahnya. Gitu. Jangan sampai di tempat lain kita berjamaah enggak, merasa terpanggil enggak. Itu kurang ikhlas. Sama kayak gini. Di depan orang perlente bagus begini, Bu. Tapi ketika sholat sendiri menghadap Allah asal banget. Ada lagi, ini kan lagi bicara imam. Imam ketika ngimamin surahnya panjang. Tapi ketika sendiri asal dia. Itu ukuran keikhlasan. Sama para pengisi kajian juga. Kalau di tempat yang dadakan dan sebagainya enggak sigap gitu. Enggak seperti yang undangan, itu juga sama ukuran keikhlasan. Alhamdulillah para ibu, semalam baru ngisi kajian di daerah Menes, Cikanas Menes. Semalam. Subuh alhamdulillah ada di sini. Itu kita yang bikin bulanan, karena itu kampung istri saya. Kita bikin kajian bulanan. Lalu jamaah rahimakumullah, ukuran ikhlas itu ketika yang manggil bukan orang yang kita harapkan kebaikannya. Jadi dipanggil sama atasan, nggak ada istilahnya. Sebentar Pak, ngabisin kopi dulu, nggak ada. Dipanggil sama muazin, tar dulu ah. Kalau kita masih ada benturan antara menyegerakan dengan tidak, itu masih bagus. Yang dikalahkan adalah yang menggoda, tar dulu, itu masih bagus. Tapi kalau nafsunya masih mengalahkan kebaikannya, itu yang harus ada treatment. Yang langsung gimana Pak Ustadz? Itulah ciri-ciri orang yang punya jiwa an-nafsul mutmainnah, yang suka kita harapkan itu Pak. Jadi orang yang punya nafsu mutmainnah nggak usah di alam barzah nanti dipanggil Allah, ya Tuhan nafsu mutmainnah. Di dunia saja panggilan Allah itu sudah diprioritaskan. Nolong orang, nolong tetangga, nolong siapa lagi? Keluarga, saudara. Sudah tidak berpikir dia kan begini sama saya. Itu yang nafsu mutmainnah. Orang yang an-nafsul mutmainnah itu insya Allah menurut keterangan, begitu dia akan kembali pulang pada Allah, sudah disambut karena punya golden ticket. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi undangan pulang. Nah, yang suka antri dan tidak ada nomor seri itu yang kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Itu antri aja. Antri. Makanya saat ini tuh sudah ada penghuni surga itu. Yaitu siapa? Dia ngapain lagi dihisab? Oh, udah jelas kok. Maka tinggal masukin ke surga doang. Yang dihisab itu yang kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak, dan kebanyakan enggak baiknya. Nah, ini nunggu dulu, nanti belum kiamat jangan dulu masuk surga. Tapi kalau orang-orang yang memang sudah an-nafsu mutmainnah, tidak membedakan mana batu mana mutiara, tidak membedakan antara pujian dengan hinaan, itu udah nafsul mutmainnah yang tenang. Ini yang undang hajatan si A, si B, ya enggak berang lagi itu. Mau di gedung, mau di gang, sama, saya akan datang. Karena dia muslim, ada hak. Saudara yang sakit, itu hakikat panggilan Pak. Saudara yang sakit, dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi dia saudara kita.
Ada tetangga yang sakit, dia tuh nggak pernah baik sama saya. Kalau kita berbuat baik sama orang baik, itu bukan akhlak, namanya take and give. Tapi kalau yang namanya akhlak itu ahsin liman asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang buruk kepadamu. Itu baru akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ahsin liman ahsana ilaik itu wajar, berbuat baik kepada orang yang baik kepada. Jadi itu satu fadilahnya adalah orang yang membaca Al-Quran karena Allah, mengimami karena Allah, dan juga bermakmumnya ridho kepada imamnya, imam ridho kepada makmum. Yang kedua, wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah azza wa jalla ibtigha wajhillah. Orang yang azan, yang hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun ibtala birrizqi, yang ketiganya. Wa rajulun ibtala birrizqi fid dunya falam yashghulhu dzalika an amalil akhirah. Orang yang beraktivitas, berusaha, bekerja untuk mencari dunianya, walam yashghuluhu dzalika an amalil akhirah, tapi tidak melupakan amal akhirat. Dalam Al-Quran ada ayatnya, rijalun la tulhihim tijarah. Allah kita tuh, kalau ada baca Quran, seseorang yang tidak menggoyahkan hatinya sebuah bisnis, wala bay'un an zikrillah, ataupun jual belinya. Jadi bisnis tetap, berjamaah juga nggak terlewat. Jalan-jalan healing oke, tapi sodakoh juga nggak berkurang. Jangan healingan terus. Sodakohnya makin kempes, makin jarang, karena dipakai budgetnya buat refreshing, buat healing. Bahkan tekor kata Pak Ustaz dipakai healing mulu. Jadi itu tiga golongan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran dengan mencari ridho Allah atau ibtigha wajillah, itu mencuri perhatian Allah. Yang kedua adalah seorang muazzin yang azannya dengan keriduan Allah. Yang ketiga adalah orang yang usaha tiap hari tapi tidak melupakan amaliyah akhirat. Nah, mudah-mudahan kita diantara salah satu itu, dari tiga itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya berkenaan dengan fadilah azan, wa qala sallallahu alaihi wasallam la yasma'u nida'ul muazzin jinnan wala insan wala syai'an illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang itu azan melainkan kelak akan dipersaksikan kepada muazin tadi dari kelompok jin dan manusia, dan juga seluruh makhluk yang mendengarnya. Setiap yang mendengar itu akan meninggikan derajatnya. Saya saksinya ya Allah, saya dengar dia azan, saya saksinya ya Allah. Tuh. Makanya subhanallah ya, makhluk-makhluk itu jangan dianggap sepele. Kenapa kita kalau makan kudu bismillah? Ini nah makhluk ini yang akan bersaksi. Ya Allah, saya bersaksi ya Allah. Sebelum dia makan saya ini, dia baca bismillah dulu. Dan setelah itu ternyata saya jadi kekuatan, jadi tenaganya dipakai untuk ibadah. Makanya mereka, binatang yang dipakai untuk ibadah setelah dimakan itu akan menguatkan dan memberatkan amal kita kelak dihisab. Begitu juga sebaliknya. Binatang atau makanan ternak yang kita makan yang dipakai maksiat
nanti dia akan bersaksi yang akan memberatkan dosa kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, terkait dengan masalah ajakan kebaikan, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 33 dan 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu, siapakah yang lebih baik qaulan perkataannya, mimman da'a ila Allah, daripada orang yang mengajak kepada jalannya Allah, wa 'amila shalihan, dan mengajak kepada berbuat kebaikan. Dalam kitab ini disebutkan nuzilat fil muadzin. Ayat ini kata Imam Al-Ghazali diturunkan berkaitan dengan muazzin. Maka terkait azan, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muazzin. Ketika engkau mendengarkan azan, ucapkanlah sebagaimana mayaqulul muadzin, sebagaimana muadzin itu bicara, berkata-kata. Ya, seperti biasa kita ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Illa fil hay'alataini, kecuali dalam hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini panggilan Allah, Pak. Jadi kalau kita mau merasionalisasikan panggilan kerja, otomatis kita akan cepat datang. Panggilan atasan, otomatis kita akan cepat. Jadi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala hanya akan ditangkap oleh mereka yang pokoknya apa ya? Dari gardu itu punya apa? Traponya ya. Kalau dalam masalah, kalau dalam komunikasi dari provider itu, dari antena besar apa namanya? Tower itu ada apa namanya? Receivernya. Nah, receiver ini adalah iman tadi, Pak. Kalau receivernya baik, itu dia akan cepat nangkep. Tapi kalau receivernya buruk, udah kresek-kresek, udah gangguan, bahkan nggak ada sama sekali, nggak masuk katanya. Oh, berarti receivernya yang receivernya rusak masih bisa diperbaiki. Ini gawat kalau sudah device-nya aja, receiver-nya aja nggak ada. Allahu Akbar. Jangankan dengar azan, ya, atau menjawab azan. Azannya aja seolah-olah nggak kedengeran. Nah, para jamaah, maka doa untuk sholat itu, doa untuk azan itu merupakan hal yang penting, ya. Sebagaimana pentingnya sholat. Wa indal firagh yaqulu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, engkau pemilik panggilan ini. Jadi hakikatnya bukan muazin yang punya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilatul fadilah, datangkanlah kepada Kanjeng Muhammad wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah, dan derajat yang tinggi. Wab'asul maqama mahmudan alladzi wa'adta, dan bangkitkanlah pada derajat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah menyalahi janjinya. Kita berdoa seperti itu kepada Kanjeng Nabi, bukan Nabi Muhammad itu belum selamat, Pak, tapi doa itu akan kembali kepada dirinya. Orang yang selalu memprioritaskan panggilan Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan mulia. Contohnya siapa? Ibu-ibu nih. Siti Hajar, Bu. Siti Hajar itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Itu kalau melihat secara kasat mata, bekalnya aja kurang. Ditambah lagi dititipin bayi. Bekal minumnya kurang, makanan gak ada. Tapi karena yang diprioritaskan adalah Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah. Dia menyuruh istrinya, aku kata Siti Hajar untuk tinggal di sini. Ya udah, menerima tanpa reserve, tanpa adanya argumentatif, apalagi debatable, ya debat-debat kusir dengan suami nggak ada. Makanya sampai sekarang Siti Hajar bolak-balik sofa marwah dijadikan simbol ibadah yang merupakan tiangnya agama gitu, rukun Islam. Itu gara-gara apa? Gara-gara keikhlasan. Sebagai bukti dari innaka la tukhliful mi'ad, itu maqam mahmudah untuk orang-orang yang selalu menerima panggilan Allah dengan diprioritaskan. Kalau melihat sekilas, Masya Allah, Siti Hajar kan orang Afrika, Bu, gitu ya. Bahkan ada kisah hadiah dari Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Istilahnya budak lah. Seorang budak bisa mulia ketika siapa yang memuliakan? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mulia di mata Allah, maka prioritaskanlah dalam segala hal, bukan hanya sholat saja. Nah, kalau kita sudah mendapatkan predikat terbaik ya dari seorang pimpinan negara, dari seorang raja, kan kita tidak perlu legitimasi lagi dari bawahannya. Kalau dari presiden sudah diberikan terbaik, berarti tidak perlu lagi kita mendapatkan dari Pak Lurah, dari Pak RW, Pak RT, nggak perlu. Betul nggak? Itu hakikatnya seperti itu. Tidak perlu lagi. Istilahnya yang secara struktural yang paling tinggi sudah mengakui kita, insya Allah yang bawahnya ngikutin. Artinya makhluk Allah akan semuanya tunduk kepada penghormatan yang diberikan oleh Allah, predikatnya. Ya buktinya, sah nggak haji, nggak sa'i? Nggak sah. Mau raja mana, mau ya kan, kesultanan mana, pangeran mana, saya tidak mau ikutin sa'i karena sa'i itu adalah gini. Napak tilasnya Siti Hajar. Siti Hajar itu orang Afrika. Nggak sah kamu sebagai hamba. Betul. Itulah kehebatannya maqam mahmud. Paham sampai di situ Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini mah receivernya nih kudu yang bagus. Nerima ini. Nah, barangkali sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Wallahu a'lam. Enggak, silakan Bu, Pak. Ayo ibu-ibu jangan malu-malu, silakan. Terkait dengan sholat, mau hukumnya tentang apa, kodo boleh, silakan. Ya Bu, silakan. Tolong Bang siapin tuh mic-nya Bang. Ya. Assalamualaikum. Ya Bu. Assalamualaikum. Itu untuk ke ini video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah masalah kodo kalau enggak pidyah sholat kalau setelah meninggal. Kalau misalkan orang kaya itu, misalkan dia sengaja nih Ustadz ya meninggalkan sholat selama hidupnya,
dia bisa seenaknya dong Ustadz membayar fidyah itu gitu. Karena pikiran beliau, buat apa aku sholat, karena nanti juga aku bisa bayar fidyah kok gitu. Itu gimana menurut Ustadz? Itu kan pertanyaan bagaimana tentang qada dan fidyah untuk orang yang memang bisa membayar gitu ya, untuk membayar fidyah. Kan itu asumsi kita. Asumsi kita. Artinya gini, adanya hukum qada dan fidyah untuk sholat itu bukan untuk mereka yang menyepelekan perintah. Kalau niatnya untuk menyepelekan, hukum itu bukan hanya zahir saja. Justru batin itu kita yang dilihat Allah, keikhlasan itu. Nah, ikhlas itu sinyal jaringannya itu ikhlas. Kalau untuk jaringan itu wire-nya itu, kabel-kabelnya itu adalah ikhlas. Orang yang nggak ikhlas dengan seperti itu namanya istihzaan, nggak bisa dibeli. Malaikat mungkar nakir nggak bisa dibeli dengan ya seperti tadi, udah fidyah aja, nggak bisa begitu. Dan itu asumsi, jadi asumsi kita. Tapi kalau sholat sebagai pengganti sholat yang ditinggalkan dengan fidyah, memang ada hukumnya. Imam As-Subki itu salah satu dari Syafi'iyah, ya. Beliau bahkan mengqadha sholat dari saudaranya yang sudah meninggal. Artinya hukum ini ada dan sudah dilaksanakan oleh bukan orang sembarangan, para fuqaha. Nah, terus juga masalah apa? Masalah fidyah juga sama. Fidyah sholat itu jauh lebih besar. Makanya bisa sampai hitungannya begini. Kalau yang biasa pakai ya, yang biasa pakai. Nanti tata caranya setelah selesai saya akan sampaikan. Jadi hitungannya dari mulai balik 5 waktu, 5 kali 4 berapa? 5 kali 7 berapa? 35. 35 kali 4 berapa? 140 dikali 12. Ayo hitung. Ya. Nanti insya Allah setelah ini saya akan sampaikan ya tentang masalah itu ya. 1680. Berapa? 1680. Itu baru setahun. Liter itu. Nah, kali berapa itu tadi? Dari balik ya? Dari balik. 1680. Ya, misalnya dia umurnya 50 berarti dikali 50. 35 berapa? 58.800. Berapa? 58.800. Ya. Insya Allah setelah ini saya akan jabarkannya karena ini banyak mengandung ini kontroversi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan saya jelaskan lebih detail karena panjang waktunya. Mudah-mudahan para bapak ibu sekalian ya, dari kajian kita ini akan ada manfaat yang kita bawa. Wabil khusus kita harus tetap memprioritaskan panggilan Allah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Utamanya kita sebagai orang tua nih, amanah kepada anak. Kita punya amanah anak yang Allah titipkan kepada kita. Lelahnya kita dalam rangka mendidik anak-anak kita, insya Allah akan menjadi lillah dan akan membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ringankan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
Allahumma salli ala bina syafiina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa tabaraka wa ta'ala rasul ajma'in. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.